Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Perkenalkan, namaku Ana. Kisah ini aku alami di tahun 2020. Sewaktu aku masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Awal cerita ketika aku ada acara persami di sekolahan. Ketika itu, aku yang memang dari awal tidak suka dengan kegiatan pramuka, jadi enggan untuk mengikuti acara tersebut. Namun, ibuku yang sangat memperhatikan kegiatan anaknya di sekolah menyuruhku untuk mengikuti semua kegiatan di sekolah agar aku menjadi murid yang pandai. Hari itu, untuk kegiatan tersebut tiba, dan semua berangkat ke tempat yang sudah dipilih oleh pihak sekolahan. Ketika sampai dan memasuki area persami, perasaanku sudah mulai tidak nyaman. Entah karena suasana yang berbeda atau karena hal lain yang mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan ternyata benar. Sesaat kami bersiap mencari tempat untuk mendirikan tenda. Di situ aku disambut oleh sosok tinggi besar dan seorang nenek yang perawakannya seperti orang Cina. Tak berselang lama, pandanganku mulai agak kabur, dan langsung aku tak sadarkan diri. Yang dari kata teman dan guruku, aku mengalami kesurupan. Itu pun aku tahu sesaat sudah sadar dari kejadian yang aku sendiri tidak menyadarinya. Setelah kejadian itu, aku dan teman-teman semua tetap masih menjalani kegiatan dalam acara perkemahan itu. Semua berlanjut hingga hari berikutnya. Ketika memasuki acara pensi malam harinya, saat itu aku yang duduk paling belakang di dekat tenda kelompokku, sembari menonton pertunjukan dari teman yang ikut pensi malam itu. Aku terdiam, tanganku sambil mengorek-ngorek tanah yang ada di sampingku, sekedar untuk menghilangkan rasa bosan. Memang tidak begitu dalam aku mengorek tanah tersebut. Namun, aku rasakan ada yang aneh. Tanganku menyentuh sesuatu yang keras seperti tulang. Yang kemudian hari aku tahu bahwa itu adalah makam kuno seorang bayi yang sudah tidak berbentuk lagi. Hingga makam itu pun sudah rata dengan tanah di sekitarnya.
dan tanpa ada tanda apapun di situ. Malam harinya, ketika acara pensi sudah selesai, lalu diadakan kegiatan jurit malam. Semua siswa dikumpulkan untuk diberikan pengarahan dari para guru. Acara jurit itu pun dimulai, dan untuk renungan malam, semua mata kami ditutup dengan kacu leher, dan sambil berdiri kami semua tertunduk untuk mendengarkan renungan dari guru pembina. Sepi, sunyi, semuanya terdiam. Tiba-tiba ada tangan yang memegangku. Dituntunnya aku untuk berjalan. Aku hanya mengira itu adalah guru pembina. Aku pun mengikutinya. Setelah mungkin 10 menit aku berjalan, tiba-tiba tangan itu yang tadinya menuntunku dilepaskannya. Aku pun berdiri terdiam di situ hingga aku rasakan keadaan sepi dan tidak lagi terdengar suara siapapun. Aku memberanikan diri untuk membuka penutup mataku. Betapa kagetnya aku. Ternyata aku sudah terpisah jauh dari rombongan perkemahan, dan kini berada di tempat yang gelap. Sama sekali tidak ada cahaya lampu, dan aku rasa bukan di area perkemahan tadi, melainkan aku sekarang berada di tengah kuburan. Dan ternyata yang menuntunku tadi bukanlah pembina, melainkan seperti sosok noni Belanda. Di tempat itu aku sendirian, namun seakan di sekitarku ada bayangan sesosok buto, genderuwo, kuntilanak, dan makhluk tak kasat mata lainnya. Aku pun menjerit ketakutan. Kemudian aku sudah tidak sadarkan diri. Entah berapa jam aku pingsan. Ketika terbangun, aku sudah berada di sebuah aula bersama teman dan beberapa guru pembina. Badanku terasa panas. Lalu kemudian aku dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat itu orang tuaku pun datang ke rumah sakit tersebut. Hari berlalu, aku pun menjalani keseharianku seperti biasanya. Setelah perkemahan itu, 2 hari aku tidak masuk sekolah. Setelah aku merasa sehat dan berniat untuk kembali sekolah, pagi itu aku berangkat bersama kawan sekampungku yang kebetulan sekolah kami sama. Setibanya di sekolahan, lalu aku disambut oleh guru, seorang guru agama yang memang beliau mempunyai kelebihan dan bisa melihat hal yang tak kasat mata. Ketika hendak memasuki ruang kelas, guru tersebut mengajakku mengobrol, yang di situ sudah ada teman dan guru yang lain. Beliau memberitahukan bahwa aku masih diikuti 4 sosok makhluk gaib. Sosok itu berupa kuntilanak, sosok anak kecil, sosok tinggi, besar, hitam, dan yang satu lagi sosok dengan wajah hancur yang sudah tidak terbentuk.
Belum selesai beliau memberitahukan hal yang dilihatnya, secara tiba-tiba ada sosok dengan wajah hancur berkelebat di depanku. Seketika itu aku langsung kembali pingsan. Badanku terasa panas lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, ternyata aku tidak menderita penyakit apapun. Diagnosa dokter menunjukkan aku dalam keadaan sehat. Semenjak kejadian di sekolah itu, aku pun merasa diikuti oleh sosok tersebut, meskipun berada di rumahku sendiri. Bahkan ketika aku berada di dapur ataupun di kamar mandi, aku selalu dihantui sosok berwajah hancur ataupun anak kecil. Bahkan terkadang sosok kuntilanak dengan samar bayangan itu terlihat. Setelah aku menceritakan semua yang aku alami kepada orang tuaku, kemudian mereka segera mengajak aku ke rumah orang pintar. Memangnya ada apa, Tonduk? Paranormal itu bertanya padaku. Aku menceritakan semuanya dari awal, ketika di perkemahan itu hingga kejadian yang menimpaku di rumah. Dan ternyata benar, aku diikuti sosok penunggu makam bayi kuno yang berada di lokasi perkemahan tempo hari. Kamu harus kembali dan menata kuburan itu seperti semula, dan memberikan doa serta sajen di sana, meminta maaf agar kamu tidak diikuti lagi. Paranormal itu menjelaskan semuanya. Akhirnya aku dan kedua orang tuaku dengan ditemani paranormal itu menuju ke lokasi makam kuno yang memang tidak seperti layaknya makam yang lain, dan tanpa adanya tanda apapun di situ. Aku mulai menata dan merapikan kembali tanah yang sempat aku korek, agak lumayan berantakan, sembari semua berdoa, dan paranormal itu memberikan sajen di sana. Setelah semuanya selesai, kami pun kembali pulang. Aku kemudian diberi semacam jimat untuk pagar diri, agar aku tidak diganggu lagi oleh penunggu makam kuno itu di kemudian hari. Dan semenjak itu hingga saat ini, aku menjalani hariku seperti biasanya dan tanpa gangguan apapun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol